cita-cita saya, impian saya nanti pabrik-pabrik besar, smelter-smelter besar, perusahaan-perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Presiden berdiskusi dengan kami juga tentang bagaimana rakyat diorganisir lewat sebuah alat atau instrumen masyarakat yang kuat dan sustain. Nah, inilah koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi mendorong percepatan modernisasi Koperasi Desa Merah Putih dengan berkolaborasi bersama koperasi lain yang telah lebih dulu melakukan transformasi digital. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi di sela rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Nasari di Jakarta. Tadi juga Pak Menteri memberikan mandat bahwa kami para gerakan koperasi, terutama yang dianggap sebagai role model di Indonesia ini, untuk mendukung, mensupport program yang sangat-sangat mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Koperasi Desa Merah Putih didorong untuk terintegrasi melalui inovasi digital. Pemerintah berharap peluang kolaborasi strategis bersama KSP Nasari dalam penguatan sektor koperasi nasional dapat mengakselerasi kemajuan koperasi. Penggunaan digital untuk semua aspek kehidupan, ya, atau disebut transformasi digital, itu keniscayaan, itu harus pasti. Selamat datang kembali di podcast Oversharing Nadi, tempat kita ngobrol santai tapi syarat makna, membahas hal-hal terkini seputar koperasi dan UMKM di Indonesia. Kali ini, podcast Nadi akan membahas sebuah inisiatif nasional yang sangat menarik, yaitu mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Sebuah langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan koperasi modern di 80.000 desa yang berbasis digital dan siap bersaing secara global. Pada episode spesial ini, kita mendapatkan kehormatan menghadirkan langsung narasumber dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Beliau adalah Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi. Kita sambut Bapak Hendra Saragi. Kami juga akan membahas bagaimana digitalisasi koperasi menjadi tulang punggung ekonomi desa. Dan tentu saja bagaimana Nasari Digital turut berperan sebagai koperasi digital model yang relevan di era digital sekarang ini. Langsung saja kita sambut Bapak Hendra Saragi. Terima kasih banyak Pak sudah hadir bersama kami. Ya, sebelum kita mulai, mohon izin untuk Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, baik posisi, latar belakang, dan tugas pokok di Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Rini. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Nadi pada kesempatan sore hari ini. Saya ingin memperkenalkan untuk kita semua, nama saya Hendra Saragi dan saat ini menjabat sebagai Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Kementerian Koperasi, ya. Dan saat ini tugas saya memastikan program pemerintah pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan bisa tercapai dan target di bulan Juli tanggal 12 bisa dideklarasikan ataupun di launching, ya, pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Oke, baik Pak. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya program ini ya Pak ya. Kita mengetahui bersama. Lalu apa yang membedakan program ini dengan bentuk koperasi desa yang telah ada sebelumnya Pak? Ya, jadi sebenarnya program koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih ini itu program baru yang diinisiasi langsung oleh Pak Presiden Prabowo, ya. Jadi sebenarnya ini berbeda dengan koperasi yang sudah ada sebelumnya di desa. Nah, koperasi desa ini diharapkan mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat di desa, ya. Jadi ada satu entitas ataupun satu lembaga usaha, ya, yang dimiliki oleh masyarakat desa. Karena koperasi desa ini adalah milik daripada masyarakat desa.
Ini tentunya berbeda dengan badan usaha milik desa ataupun BUMDes. Nah, BUMDes ini adalah badan usaha tapi yang memiliki adalah pemerintahan desa. Jadi sebenarnya ini sangat berbeda sekali ya. BUMDes milik perangkat pemerintahan desa ya. Kopdes itu milik masyarakat desa. Ada juga koperasi lain. Ya, koperasi lain itu hanya dimiliki misalnya segelintir ataupun beberapa masyarakat yang mendirikan koperasi di desa. Tapi kalau koperasi desa itu milik seluruh masyarakat di desa tersebut. Nah, itu perbedaannya. Baik Pak, terima kasih. Untuk digitalisasi menjadi poin penting ya Pak ya saat ini ya, apalagi untuk di Koperasi Desa Merah Putih ini. Seberapa penting Pak peran digitalisasi koperasi dalam meningkatkan daya saing ekonomi desa saat ini Pak? Ya, saya pikir penggunaan digitalisasi di Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan Merah Putih ini sangat penting sekali ya. Dimana memang bagaimana menghubungkan, menginteroperabilitaskan data yang ada di satu koperasi desa dengan koperasi desa yang lain. Ya. Nah, kita sebenarnya sudah mempunyai platform digital yang kita sebut dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.kop.id. Ya. Nah, ini kita jadikan sebagai satu platform yang memberikan informasi ya, dan juga sebagai yang menampung seluruh data terkait dengan koperasi desa ataupun koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, dalam pengembangannya nanti ya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.kop.id ini akan kita kembangkan menjadi super app. Ya, nah, super app ini nanti yang akan memberikan layanan-layanan ya, baik itu data-data terkait dengan potensi-potensi yang ada di masing-masing koperasi desa ataupun koperasi kelurahan. Kita juga akan menjadikan platform ini sebagai media untuk pembayaran secara digital. Karena penting ya, kalau koperasi desa ataupun koperasi kelurahan ini tidak dikelola saja secara digital, ini pasti akan bermasalah, ya kan. Nah, kalau kita menggunakan misal pembayaran melalui digital ya, atau penggunaan QRIS misalnya, itu semua terdata ya. Pembayarannya nanti melalui QRIS, nanti pembelian juga melalui QRIS, itu setiap rupiah yang diterima ataupun yang dikeluarkan oleh koperasi desa ataupun koperasi kelurahan itu terdata ya. Nah, ini penting ya, sehingga nanti kita bisa meminimalisir ya fraud ataupun permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul. Karena ini bicara masyarakat desa, Mbak. Ya kan, masyarakat desa ini ya tentunya sangat rentan ya terkait dengan SDM ya, penguasaan terkait dengan pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Nah, dengan digital nanti kan kita berikan pelatihan-pelatihan e-learning ya, e-course ya, terkait dengan pengelolaan keuangan, terkait dengan manajemen koperasi dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini sangat penting ya, dan harus kita gunakan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Baik Pak, memang harus meningkatkan daya saing ekonomi desa itu sangat perlu saat ini ya Pak ya. Lalu apa saja tantangan utama yang dihadapi pemerintah Pak dalam melakukan digitalisasi koperasi terutama di daerah terpencil Pak saat ini? Jadi saya pikir tantangannya itu dalam kondisi saat ini itu banyak sekali ya. Pertama terkait dengan penguasaan baik itu pengurus maupun pengelola terkait dengan sistem digital ya. Nah, itu saya yakin dan percaya ini pasti sangat minim sekali penguasaan mereka ya. Nah, pengurus maupun pengelola yang sudah terbentuk pada saat ini ya, itu pasti belum dapat pelatihan-pelatihan ya. Nah, ini kita akan coba berikan pelatihan-pelatihan kepada mereka sehingga mereka itu bisa mengelola koperasi desa, koperasi kelurahan dengan
sesuai dengan ketentuan lah kira-kira seperti itu. Terus kemudian juga terkait dengan sinyal, ya coverage untuk koneksi internet, ya, Pak. Nah ini memang jadi permasalahan tersendiri ya. Berdasarkan data juga ada sebenarnya 10.000 desa itu yang belum terlayani listrik ya, PLN. Ya, apalagi yang desa yang belum dapat terjangkau internet. Nah ini jadi permasalahan sendiri ya. Nah ini kita memang di Inpres nomor 9 tahun 2025, salah satu tugas daripada Kementerian Kominfo yaitu memastikan coverage daripada internet ya, sehingga semua desa itu bisa tercover ya internet ya. Kalau kita bicara digital, ternyata kan coveragenya juga masih belum bisa mengcover seluruh desa, ya percuma juga ya, karena Indonesia itu negara kepulauan, banyak juga desa-desa yang susah dijangkau. Dia harus harus naik pesawat terbang atau harus naik speed misalnya ya. Nah ini akan sulit ya kalau misalnya kita tidak satu pemahaman ya untuk penyediaan coverage internet, sehingga tidak ada satu desa pun yang tidak dapat layanan internet. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Lalu bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasi hambatan seperti literasi digital, infrastruktur teknologi, dan kesiapan SDM di tingkat pedesaan Pak? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa berdasarkan mitigasi resiko yang sudah kita inventarisir ya, salah satunya terkait dengan coverage internet tadi ya. Kita meminta supaya Kominfo untuk mendata ya, pasti sudah ada datanya tuh ya, yang belum tercoverage internet ya, supaya bisa maksimalkan lah ya. Mungkin semua nggak mungkin juga, tapi bisa dimaksimalkan. Kedua ya, bagaimana untuk literasi penguasaan teknologi SDM-nya. Nah, itu kita bisa latih mereka misalnya dikumpulkan di kecamatan misalnya kan. Nah, itu juga bisa mereka kumpul di kecamatan. Nanti ada instruktur, ada pelatih ya, yang bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada yang mungkin trainer dulu, baru nanti kita serahkan TOT misalnya kan. Ini mekanisme seperti ini sebenarnya sudah kita buat perencanaan-perencanaannya, sehingga pengurus maupun pengelola yang sudah dipilih ya dalam musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa kelurahan ya, itu bisa bekerja maksimal lah ya, bekerja maksimal. Terus kemudian juga secara bertahap kita berikan pemahaman-pemahaman terkait dengan pengelolaan ataupun pengelolaan secara digital ya terhadap koperasi desa ataupun koperasi kelurahan tersebut. Ya. Itu salah satu strategi pemerintah ya Pak ya, untuk mengatasi kendala atau hambatan secara literasi digital ya Pak ya. Betul. Baik Pak. Lalu salah satu solusi yang muncul adalah platform seperti Kopdes desa.com ya Pak ya. Bagaimana peran teknologi seperti ini dalam mendukung digitalisasi koperasi Pak saat ini? Ya, jadi kita sudah punya web ya, kopdes.kop.id bukan .com ya, .kop.id. Jadi kita sudah punya satu domain ya untuk seluruh koperasi. Ya, jadi semua nanti koperasi-koperasi desa ataupun kelurahan yang sudah terbentuk akan kita berikan microsite ya. Misal contoh koperasi desa kelurahan jatimulyo.kop.id ya. Nah, itu akan kita berikan microsite ya, sehingga nanti terlink semua ya, koperasi-koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk itu nanti akan terlink. Minimal kita akan berikan microsite dulu ya, sebelum nanti kalau misalnya memang sudah ada dana pembiayaan, itu kan bisa kita tingkatkan menjadi website ya. Nah, ini penting, salah satu
preventif kita ya untuk bisa menjangkau mereka. Jangan sampai terbentuk 80.000 tapi kita tidak bisa jangkau. Ya, nah ini kita sudah buat ya domain ya untuk bisa menghubungkan seluruh koperasi desa kelurahan yang sudah terbentuk. Secara tidak langsung bisa termonitor secara detail ya Pak ya? Iya, betul. Day-to-day-nya seperti apa? Ya. Baik Pak. Secara teknis seperti apa nih Pak tahapan implementasi digital di koperasi desa? Apakah ada model atau timeline tertentu yang dijalankan? Ya baik, jadi yang seperti saya sampaikan tadi ya, dalam tahap pembentukan ya sebenarnya kita sudah menyiapkan ya microsite tadi. Ya. Nah, setiap koperasi desa ataupun koperasi kelurahan yang terbentuk itu sudah kita berikan microsite domain kop.id. Ya. Nah, itu. Jadi kita sudah bisa mendapatkan data ya melalui microsite tadi ya, itu minimal nama desa, nama koperasi desa kelurahannya, pengurusnya siapa, pengawasnya siapa, ya, terus kemudian domisilinya di mana. Sambil jalan nanti ya, ketika dia ada usahanya apa, ketika dia nanti dapat pembiayaan misalnya berapa untuk apa ya, untuk aktivitasnya apa dan lain sebagainya. Nah ini penting ya kita buat demikian ya supaya kita bisa memprofiling nih koperasi-koperasi desa ataupun koperasi kelurahan Merah Putih. Baik Pak, itu dari sisi manfaatnya, dampaknya itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat desa ya Pak ya, dan para pelaku atau pengusaha UMKM dari program ini ya Pak ya. Lalu kami melihat nih Pak, ada koperasi Nasari Digital saat ini yang telah menjadi salah satu pionir dalam koperasi berbasis digital. Bagaimana Bapak melihat peran koperasi digital saat ini Pak, yaitu Nasari Digital sebagai role model koperasi saat ini Pak? Iya, jadi penggunaan digital ya untuk semua aspek kehidupan lah ya, atau disebut transformasi digital itu keniscayaan. Itu harus pasti itu ya. Karena segala hal yang kita lakukan secara manual tentunya perlu waktu ya, tenaga ya. Nah, ketika kita bicara koperasi desa ataupun koperasi kelurahan Merah Putih ini ya, saya sampaikan itu perlu dilakukan layanannya melalui platform digital. Nah, terkait dengan Nasari Digital yang sudah ada saat ini, ya saya pikir salah satu contoh ataupun salah satu role model, saya juga sudah lihat aplikasinya ya. Nah, aplikasi ini mungkin nanti kita bisa jadikan perbandingan lah ya, perbandingan apa yang akan kita buat nanti ya, khususnya super app ya yang bisa menjadi satu rumah ya, baik itu informasi, baik itu layanan ya, baik itu data-data dan lain sebagainya ya. Nah, ini kami dari Kementerian Koperasi mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Nasari Digital ya, dan mungkin nanti ada di mana nanti kita akan bisa menggunakan bersinergi ya Pak. Ya, pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh Nasari Digital ini dengan apa yang akan kita buat khususnya super app kita. Baik Pak. Baik, koperasi seperti Nasari Digital yang tadi kita sampaikan ya Pak ya, bisa kedepannya untuk mempercepatan digitalisasi koperasi desa. Menurut Bapak ini, apakah bisa sebagai nilai strategis kah atau bagaimana Pak ke depannya? Iya, saya pikir ini sangat strategis sekali ya. Transformasi digital itu suatu keniscayaan ya. Nah, ini percepatan nih ya, sampai akhir Juni itu seluruh 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini harus selesai berbadan hukum. Nah, ini kan harus bisa kita pegang nih ya. Mereka harus terintegrasi dalam sistem digital ya. Nah,
ini salah satu contoh ya Nasari digital ya. Ini bisa kita juga bentuk kerjasamanya seperti apalah ya, nanti akan kita coba pikirkan ya, sehingga nanti pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh Nasari digital ini bisa kita integrasikan dengan sistem yang akan kita bangun, kira-kira seperti itu. Baik. Ya, untuk menjelang peluncuran resmi program ini yang direncanakan berlangsung di Banyumas pada rencananya di bulan Juli ya Pak ya, tahun 2025 ini, bagaimana nih Pak persiapan yang sudah dilakukan dari Kemenkop sejauh ini? Ya, kalau Hardkop ya, kan ini rencananya 12 Juli peluncurannya di Hardkop, Hari Koperasi. Tapi tempatnya belum jelas nih, belum jelas ya. Jadi masih banyak opsi-opsi ya, ada bisa di Jakarta, ada bisa di mana dan sebagainya ya. Ini sedang dibahas. Kami Kementerian Koperasi juga sudah membentuk panitia ya. Terus kemudian panitia juga sudah bekerjasama dengan atau berkoordinasi dengan Dekopin ya, untuk mempersiapkan ya. Dan kami dari Kementerian Koperasi yakin bahwa tanggal 12 Juli itu seluruh koperasi desa kelurahan itu sudah memperoleh SK pengesahan. Karena per hari ini aja itu sudah 19.000 ya SK pengesahan, dan kita harapkan setiap hari ada penambahan minimal 2.000 ya. Ini ada sampai akhir Juni ada 27 hari lagi ya. Nah, ini deadline-nya ya Pak ya. Ini berarti bisa terwujud ya. Semua desa kelurahan itu sudah terbentuk koperasi desa ataupun koperasi kelurahannya. Baik Pak. Untuk memastikan pengembangan dan keberlanjutan koperasi digital Desa Merah Putih ini Pak, dengan jangka panjangnya bagaimana Pak ke depan? Ya, jadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan ya, steppingnya itu kan memang sudah kita buat ya. Pembentukan ya. Nah, ini pembentukan ini sampai 12 Juli. Ya, 12 Juli di launching. Terus kemudian pembentukan usahanya. Ya, pembentukan usahanya ya. Nah, setelah itu pembiayaan. Ya. Nah, setelah pembentukan usaha, ada pembiayaan dan ada monitoring dan evaluasi. Ya. Nah, ini tugas dari Kementerian Koperasi ini sangat krusial sekali. Yang pertama pembentukan, terus kemudian juga membuat model bisnis ya. Terus kemudian juga memastikan bahwa ini berjalan secara digital. Itu tugas di kementerian. Ya. Dan yang di ujung adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Mengawasi juga ya, Pak ya. Dan pengawasan. Pengawasan. Dan kita memastikan bahwa koperasi ini bisa berjalan ya. Terus kemudian ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, dan memang itu bisa kita lakukan melalui platform digital. Kita bisa memastikan bahwa usaha yang dilakukan, terus kemudian aktivitas keuangan mereka itu bisa kita pantau ya melalui sistem yang sedang kita develop ya pada saat ini. Kira-kira itu Mbak. Ya, oke Pak. Untuk tadi pasca peluncuran ya Pak ya, setelah nanti jangka panjangnya dan pengembangannya yang sudah dijelaskan, lalu dari sisi pengembangan teknologi atau dukungan regulasi dari pemerintahan bagaimana Pak? Jadi steppingnya tadi kan udah ya, pembentukan, usahanya ya, terus kemudian pembiayaan, terus kemudian ada monitoring dan evaluasi ya. Nah, ini jadi sistemnya sedang kita bangun ya. Terus kemudian juga regulasinya sedang kita inventarisir, misalnya satu data misalnya kan. Terus kemudian terkait dengan penggunaan aplikasi untuk pembayaran misalnya, itu juga perlu regulasi sehingga apa yang dilakukan ya, layanan yang dilakukan oleh melalui aplikasi ini itu
tercover oleh regulasi ya. Nah ini sedang kita susun ya baik itu regulasi ya, terus kemudian sistem pengawasannya ya, sehingga ketika ini sudah terbentuk ya sudah siap ya seperti itu ya. Jadi saat ini kita masih fokus sampai 12 Juli untuk memastikan pembentukannya ini, karena kalau udah lewat ini momennya udah pas ya Pak ya. Ya udah nggak ini lagi lah ya kalau kita lewat ya. Nah ini kita harapkan 12 Juli baru kita bicara usaha, baru kita bicara pembiayaan, dan kita lakukan evaluasi terkait dengan pengawasannya. Baik. Itu Mbak. Ya, baik Pak Hendra. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasan dari pertanyaan tadi dan atas waktu dan pemaparannya yang sangat insightful hari ini. Kami yakin banyak pendengar yang tercerahkan ya Pak ya soal bagaimana masa depan koperasi desa akan jauh lebih cerah berkat digitalisasi koperasi. Baik, untuk para pendengar podcast Nadi Oversharing, jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok kami di @nadi.indo serta subscribe channel YouTube kami di @nadi.indonesia. Di sana kita bisa temukan banyak konten menarik seputar koperasi digital dan pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Overshare with Purpose bareng Nadi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya, sukses selalu. Sukses.